Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di mata kuliah Manajemen Masjid, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nuratul Madaliyah dan rekan saya Rica Anggraini akan membawakan tema diskusi mengenai pengelolaan keuangan masjid. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Muhammad Adi Trisna Wahyudi. Sebelum lanjut ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan masjid. Nah, pengelolaan keuangan sendiri merupakan salah satu dari fungsi idarah atau manajemen yang dapat diartikan sebagai kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan. Nah, uang masjid tersebut merupakan uang amanat umat yang mana pengeluarannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian yang didasarkan dengan rencana yang jelas dan nyata untuk keperluan masjid. Sedangkan pengelolaan atau manajemen keuangan masjid sendiri bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan antar pengurus masjid dan masyarakat, sehingga kepercayaan tersebut dapat memotivasi seseorang agar mereka lebih senang untuk beramal ke masjid. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana sih sumber dana masjid tersebut diperoleh. Nah, sumber dana masjid sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu dari anggota masyarakat atau jemaah. Anggota masyarakat atau jemaah ini merupakan orang-orang yang tinggal di suatu daerah atau di sekitar masjid. Nah, yang kedua yaitu dermawan. Dermawan ini merupakan orang-orang yang dikaruniai kekayaan di atas rata-rata dan mereka suka untuk beramal, baik dekat ataupun jauh. Dan dengan pendekatan yang simpatik, seorang yang dermawan dapat diminta untuk memberikan bantuannya. Dan yang ketiga yaitu perusahaan dan instansi pemerintah. Beberapa perusahaan atau instansi pemerintah dapat dimintai bantuannya untuk keperluan pembangunan atau rehabilitasi masjid, seperti Departemen Agama, kantor pemerintah daerah tingkat 1, dan kantor pemerintah daerah tingkat 2. Dan yang terakhir yaitu organisasi dan pemerintah luar negeri. Nah, organisasi dan pemerintah luar negeri ini juga dapat dimintai bantuannya dalam pembangunan ataupun rehabilitasi masjid, seperti Rabit Alam Islami, Kerajaan Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa cara lain untuk pengumpulan dana masjid. Menurut Siswanto, sumber dana masjid dapat diperoleh dari donatur tetap, donatur tidak tetap, donatur bebas, dan usaha ekonomi. Nah, usaha ekonomi ini biasanya dimiliki oleh suatu masjid yang mana bergerak dalam perdagangan produk atau jasa yang mana hasilnya kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan masjid. Dan selain dari beberapa cara yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa cara untuk menghimpun dana masjid secara lebih kreatif, yang mana dapat dilakukan dengan beberapa pilihan. Yang pertama yaitu mengadakan bazar, dan yang kedua yaitu mengadakan pertunjukan, baik itu berupa pertunjukan film, pagelaran musik, ataupun kesenian dan hiburan lainnya. Nah, kegiatan pertunjukan ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan para artis atau pelawak muslim, yang kemudian selain untuk hiburan, kegiatan pertunjukan ini juga diharapkan bagi masyarakat yang menonton dapat sambil melakukan amal yang mana hasil itu diperoleh dari penjualan karcis yang dilakukan untuk pertunjukan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menjual kalender hijriah. Yang keempat yaitu lelang bahan bangunan. Nah, pelelangan bahan bangunan masjid ini artinya mengajak orang untuk beramal dengan cara menyumbang atau membelikan batu, pasir, ubin, semen, genting, kayu, kubah, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini dilakukan secara terbuka dalam suatu pertemuan atau pengajian yang diadakan oleh pengurus atau panitia masjid. Dan yang terakhir yaitu menjual piagam. Nah, penjualan piagam ini dilakukan dengan mencantumkan harga yang dimulai dari Rp1.000 hingga Rp20.000 ataupun seterusnya. Hal ini dilakukan seperti halnya perangko. Nah, ini dimaksudkan agar setiap umat
atau jemaah yang beramal mendapatkan tanda penghargaan langsung dari pengurus atau panitia pembangunan masjid. Kemudian alokasi dana. Nah, alokasi dana ini diperoleh dari jemaah yang dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengeluaran rutin, yakni pengeluaran yang harus dikeluarkan tiap bulan seperti gaji karyawan masjid, uang transport untuk khotib dan penceramah sholat Jumat, pembayaran PLN, fotokopi laporan-laporan dan pengumuman untuk para jemaah. Dan yang kedua yaitu pengeluaran tidak rutin, yaitu pengeluaran yang mana pengeluaran tersebut tidak selalu ada tiap bulannya, seperti dana untuk perayaan Muharram, perayaan Isra Mi'raj, Idul Adha, Maulid Nabi, dan kegiatan insidentil lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rica Anggraini. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian tentang pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid. Takmir masjid sebagai seseorang yang mengelola keuangan masjid mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan jamaah dan donatur. Laporan keuangan masjid merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban takmir terhadap dana yang telah dikelola. Laporan keuangan masjid seharusnya disusun secara terbuka kepada masyarakat agar donatur mengetahui penggunaan dana yang telah diserahkan. Kemudian terdapat prosedur dalam melakukan pengeluaran dana masjid. Yang pertama, setiap pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dana diajukan kepada bendahara. Yang kedua, pengeluaran dana dapat berbentuk kas, transfer, ataupun biliet giro. Yang ketiga, pengeluaran dana harus sesuai dengan kewenangan batas otoritas. Yang keempat, setiap pengeluaran harus mempunyai bukti resmi. Yang kelima, dalam mengajukan kebutuhan dana untuk kegiatan diajukan kepada seksi sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang keenam, setiap pengajuan yang bersifat mendadak atau selain dalam program kerja, maka pengajuan harus kepada ketua masjid. Dan yang ketujuh, pencatatan pengeluaran dana harus sesuai dengan klarifikasinya. Kemudian ada pengawasan keuangan masjid. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Pengawasan keuangan masjid dapat dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan. Pelaporan keuangan berfungsi untuk menyajikan transaksi yang terjadi dalam suatu masjid. Perolehan sumber dana dikelola dan dialokasikan untuk kepentingan masjid agar jamaah nyaman ketika beribadah di masjid. Laporan keuangan masjid umumnya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran yang dibuat secara sederhana agar jamaah dengan mudah memahami serta mengetahui pengelolaan dan alokasi dana yang diperoleh masjid. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.